Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita, yang dibenarkan oleh hati dan pikiran kita di subuh kali ini, kecuali kalimat syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah membangunkan kita, yang memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, tunduk, ruku dan sujud kepadanya, yang dengan secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kualitas iman kita, kualitas akhlak kita, kualitas ibadah kita kepadanya. Yang alhamdulillah di antara metode memperbaiki kualitas akhlak iman kepada Allah Azza wa Jalla adalah kita menjauhi hal-hal yang dilarang. Yang di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah menjelaskan tentang 100 kaidah yang bisa merusak tali persaudaraan. Yang di kaidah sebelumnya alhamdulillah kita sudah ingatkan bahwa di antara yang merusak tali persaudaraan antara satu dengan yang lainnya adalah karena terlalu banyak bermuamalah masalah harta. Karena harta ini di antara sumber, di antara kendaraan dari kendaraan syaitan untuk memecah belah antara satu dan yang lainnya, antara sesuatu yang terikat menjadi terlepas, yang kuat ikatannya menjadi lemah, yang dekat bisa menjauh, hanya disebabkan permasalahan harta. Dan ini nampak di tengah-tengah kita. Coba kita lihat, ada di kalangan bersaudara, sekandung, sekaum, sekampung, bahkan seiman, tali persaudaranya bisa retak disebabkan permasalahan harta. Kemudian juga sudah kita ingatkan bahwasanya di antara yang merusak persaudaraan adalah kasratul mu'atabah, terlalu banyak mencela. Karena mencela ini akan menyakiti hati saudara kita, dan kalau hati saudara kita tersakiti akan menjauh. Dan kalau menjauh, masuklah setan ke dalam hatinya, membisiki hatinya. Akhirnya muncul berburuk sangka. Ini begini. Ini begini. Mantong ini. Itu di antara hal yang merusak. Yang ketiga yang kita ingatkan kemarin adalah ayyakuna thaqilan. Terlalu memberatkan. Tidak mau berlapang dada. Terlalu menuntut. Kalau permasalahan dunia lapangkan saja, Allah akan ganti dengan lebih baik. Kemudian yang telah kita ingatkan al-ananiyah, terlalu egois, menuntut, ingin menang sendiri, pokoknya haknya harus dipenuhi. Padahal yang namanya manusia ada kekurangan dan aib. Kemudian yang kita juga ingatkan kemarin adalah an-nasihatu amaman nas. Ini terkadang juga kendaraan yang dikendarai oleh syaitan. Kita niatnya baik untuk menasihati manusia, menasihati sahabat, tapi jangan di depan banyak orang. Karena menasihati manusia, menasihati saudara kita di depan banyak orang, itu adalah mempermalukannya. Bahkan ini ucapan Imam Syafi'i, jangan kalian salahkan saya, kata Imam Syafi'i, kalau saya tidak menerima nasihat kalian. Kenapa? Karena dia dinasihati di depan umum. Nasihat yang tulus, nasihat yang ikhlas, gandeng tangannya, bisiki telinganya, berikan nasihat yang mendalam, yang menggetarkan jiwanya. Itu namanya nasihat. Tapi kalau di depan umum, apalagi kalau rakyat kepada pemerintah, itu hal yang besar. Coba lihat kerusakan yang terjadi. Bagaimana rakyat yang dikatakan orang-orang yang berakal menasihati pemerintah. Akhirnya terjadi apa?
kerusakan demo yang menjadikan macet sana sini. Bukan cuma pemerintah yang dia nasihati, akhirnya terjadi apa? Kerugian, tercontrengnya agama, munculnya ghibah, munculnya namimah, munculnya kerusakan harta, bahkan harta orang lain dirusak. Nampak beberapa hari yang lalu, mobil angkotnya orang yang berada di depan kampus dibakar. Siapa yang membakar tidak ditahu. Rakyat menuduh para polisi, polisi menuduh para rakyat. Tidak ada. Jadi bagaimana orang yang sudah terbakar mobilnya? Nah ini. Maka dari itu perlu diingatkan, untuk hendaknya kita kalau ingin menasihati beri surat, ingin menasihati genggam tangannya, ingin menasihati datang ke rumahnya atau dia datang ke rumah kita. Itu nasihat yang tulus. Kemudian di pertemuan kali ini kita tambahkan, yaitu kata Syekh, kasratul mukhalafah lil akhi, terlalu banyak menyelisihi saudaranya. Kalau permasalahan dunia lapangkan saja. Kalau masih bisa dimaafkan, maafkan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua manusia punya aib. Semua manusia punya kekurangan. Maka dari itu jangan terlalu menuntut. Punya sahabat yang tidak ada aibnya, yang ucapannya semuanya memberikan kelapangan dada, tidak ada, kamu tidak akan dapatkan. Tidak ada teman yang seperti itu di dunia ini. Kalau ada orang yang kita menginginkan kesempurnaan pada ucapannya, pada tindakannya, pada cara berpikirnya, maka kita tidak didapatkan lagi di dunia ini. Karena dunia ini semakin tahun semakin rusak, semakin tahun semakin jauh dari agama, semakin tahun semakin banyak dosa-dosa dan kesalahan yang tersebar. Maka dari itu yang ke-12 yang diingatkan oleh Syekh, talabul kamal, terlalu menuntut ingin kesempurnaan. Yang kita ingatkan. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dari Anas, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu gemar melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik orang-orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang senantiasa bertobat. Jadi kalau ada saudara kita salah kemudian minta maaf, maafkan. Siapa di dunia ini yang tidak memiliki kesalahan? Siapa yang di dunia ini tidak pernah, tidak dengan sengaja ucapannya menyakiti saudaranya? Tidak ada. Kalau kita cinta dimaafkan, begitu juga saudara kita cinta kalau dimaafkan. Kemudian, maka dari itu kata Sa'id bin Musayyab, salah satu ulama tabi'in yang terkenal. Apa kata beliau? Innahu laisa min syaribin wala alimin wala dzibadin illa wa fihi aibun. Sesungguhnya tidak ada orang mulia, tidak ada orang alim, ustaz, tidak ada juga orang yang memiliki kedudukan kecuali ada padanya aib. Mau ustaz, mau orang mulia, orang tinggi jabatannya, semuanya punya aib. Setelah meninggal Rasulullah, semua orang setelah itu ada kekurangannya. Walakin minan nasi ma la yanbaghi an tudhkara uyubah. Akan tetapi ada di antara manusia yang tidak layak untuk diceritakan aibnya. Kenapa? Karena lebih banyak kebaikannya daripada kekurangannya. Perhatikan kebaikannya, lapangkan dada kita kepada kekurangannya, apalagi kekurangan permasalahan dunia saja. Berikan udzur kepada saudara kita. Dan ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah. La yafruqu mu'min mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kata Nabi, tidaklah seorang mukmin laki-laki itu mencela, itu terlalu mendesak mukmin yang perempuan. Artinya istrinya kan atau saudarinya kan, kalau dia benci pada satu akhlak, pasti dia ridho akhlak yang lain. Sebagaimana istri kita juga pasti ada kekurangan. Mungkin dia kalau membersihkan rumah tidak terlalu pandai, tidak terlalu bersih, jarang bersih terus. Tapi mungkin kalau bersoleh itu pintar. Itu kita perhatikan. Ini yang kita ingatkan, yang diingatkan oleh Syekh. Kemudian yang ke-13, kasratul i'tizar, terlalu banyak minta udzur. Ini juga
Perlu diperhatikan kalau kita mau berbicara, fikir terlebih awal, maknai kalau bicara ini ditujukan kepada kita bagaimana. Jangan kita banyak meminta udur. Maafkan, sebentar maafkan. Pokoknya bicara saja. Pokoknya bertindak saja, tidak. Agar hendaknya kita, kalau kita berjanji, perhatikan kita bisa tepati atau tidak. Kalau kita bilang saya mau bantu, kita bisa atau tidak. Jangan cuma janji akhirnya sebentar mengingkari. Jangan bicara sebentar akhirnya minta lagi. Ampun, saya tidak bisa begitu, saya tidak. Itu diperhatikan. Jadi saya mengingatkan agar hendaknya seseorang tidak banyak meminta udzur. Kemudian yang ke-14, ada ta'addub bi adab khitab. Seseorang tidak memperhatikan adab dalam berkomunikasi. Ini juga tidak sedikit yang merusak persaudaraan. Ketika kita berucap, ya, kita tidak pikir-pikir, langsung saja. Akhirnya saudara kita, ada di antara saudara itu kalau kita berucap walaupun tidak kasar, tapi ucapan kita itu bisa menyakiti hatinya, akhirnya dia menjauh dari kita. Ini yang diingatkan oleh Syekh. Kemudian yang terakhir, al-istighfar bil akhi. Terlalu menganggap remeh saudaranya. Atau tolong. Jangan. Biar lagi bagaimana pendapatnya dia, tetap terima. Oh, ini bagus, tapi mungkin ini lebih bagus. Oh, tidak apa-apa, tapi ini mungkin lebih baiknya kita lakukan. Apalagi kalau di rapat-rapat, apalagi kalau kita bermuamalah di pasar banyak, itu jangan menganggap remeh ke saudara kita, karena menganggap remeh, apalagi kalau menganggap remeh pemerintah, Allah Akbar. Ini kerusakannya banyak sekali. Ketika rakyat sudah menganggap remeh pemerintah, coba lihat apa yang terjadi di tahun 98. Akan terjadi banyak kerusakan, dan kerusakan itu pahit hingga di hari ini kita rasakan. Ini yang bisa kita ingatkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.